Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Rahayu, NPM 2121511088, kelas 2021C. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu soal yang berhubungan dengan materi bangun ruang, di mana kita akan menyelesaikannya menggunakan salah satu aplikasi software yaitu Cabri. Nah, di sini saya sudah menyiapkan salah satu soal yang berhubungan dengan bangun ruang tadi, dan kita akan membuktikannya dengan aplikasi Cabri tadi. Langsung saja, diketahui bahwa kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm, titik R berada di tengah ruas garis EH, titik S berada di tengah ruas garis EF. Berapakah jarak titik E ke bidang RSA? Nah, di sini saya sudah menyiapkan jawabannya dari soal tersebut. Nah, diketahui bahwa jarak titik E ke bidang RSA ini jawabannya adalah 4/3 cm. Nah, kita akan membuktikannya apakah dengan menggunakan aplikasi Cabri jawabannya akan sama ataukah berbeda. Langsung saja kita buka aplikasi Cabri-nya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Cabri. Nah, di sini masih terdapat vektornya. Nah, kita hilangkan dulu vektor ini. Kita ke menu File, lalu New from Template. Nah, dari sini kita pilih Natural No Vector. Oke, Natural No Vector, lalu klik OK. Nah, sudah hilang vektornya. Nah, pertama-tama kita harus membuat dulu kubusnya tadi, yaitu kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya yaitu 4. Kita buat dulu titik pusatnya dengan ke menu Window, lalu koordinat. Titik pusat juga kita tahu bahwa titik pusat adalah 0,0,0. Nah, karena di sini sudah titiknya 0,0,0, maka tinggal new point, lalu set koordinat dan klik di luar tabelnya. Lalu muncullah titik pusat ini. Nah, karena tadi panjang rusuknya 4, maka diketahui bahwa nilai X-nya adalah 2 dan Y-nya juga adalah 2. Kita new point lagi, lalu set koordinat dan klik di luar tabel. Nah, sudah. Nah, apabila titik-titiknya sudah sesuai, kita tinggal ke menu tools yang kedua dari kanan. Lalu pilih Cube. Nah, Cube ini adalah menu untuk membuat kubus, khusus membuat kubus. Nah, kita arahkan ke bidangnya. Kita klik asal. Nah, nanti akan muncul sebuah pen di mana kita harus mengarahkannya ke titik pusat tadi. Kita klik di titik pusat dan kita arahkan ke titik yang lainnya tadi yang sudah kita buat. Kita klik. Nah, sudah berbentuk kubus kan? Nah, namun apakah benar ini panjangnya 4 cm? Kita juga bisa mengeceknya dari tools yang paling ujung. Kita pilih length, lalu klik ke salah satu garisnya yang mana saja, karena ini kan kubus jadi semua garisnya akan sama rusuknya. Nah, terbukti bahwa kubus ini panjangnya adalah 4 cm. Nah, karena kubus ini bernama kubus ataupun kubus ini bernama ABCDEFGH, maka kita harus menamai dulu tiap titik sudutnya. Namun sebelum itu kita harus membuat segmen dari tiap
rusuknya dulu, dari tiap garisnya dulu. Nah, kita ke menu tools yang ketiga, lalu pilih segmen, dan kita arahkan ke tiap garis dari kubusnya. Kita klik. Apabila sudah bertanda merah, itu tandanya sudah pas sesuai dengan garis-garisnya. Bukan usahakan, tapi harus semua garisnya terpenuhi sudah menjadi segmen. Semua garisnya harus pas agar tidak kerja dua kali gitu. Nah, jika sudah semua, kita bisa hide kubusnya agar lebih jelas saja. Sebenarnya tidak perlu juga, tapi gak apa-apa, kita perlu hide ya. Nah, kita juga bisa meng-hide titik pusat ini agar lebih terlihat rapi saja. Nah, jika sudah begini, kita perlu menamai dari tiap titik sudutnya. Kita mulai dari sini. Karena tadi kubusnya bernama A, B, C, D, E, F, G, H, maka kita mulai dari A, lalu B, C, D. Oh my god. Nah, apabila terjadi kesalahan biasanya seperti ini ya. Nah, ini kayak kita boleh ulang aja dari sininya. Kita namai ulang lagi bahwa ini titik A, lalu ini titik E, ini titik F, ini titik G, ini titik H. Oke. Nah, kita udah tahu bahwa kubus ini adalah kubus ABCD EF GH. Pada soal diketahui bahwa titik R berada di tengah ruas garis EH. Nah, garis EH ini mana nih garis EH-nya? Nah, ini garis EH. Namun kita nggak tahu titik tengahnya di sebelah mana. Kita bisa menentukannya dengan menu tools yang kelima. Lalu ada midpoint. Nah, kita arahkan ke garis EH tadi. Nah, kita langsung terlihat midpoint ataupun titik tengah dari garis EH tersebut. Kita klik. Nah, ini adalah titik tengah dari garis EH. Dan tadi titik tengah titik S berada di tengah ruas garis EF. Nah, ruas garis EF juga kita sama midpoint lagi, lalu kita klik. Nah, kita sudah tahu mana titik tengah EH dan mana titik tengah EF. Untuk titik tengah EH ini, kita tahu bahwa tadi titiknya bernama titik R. Kita beri nama titik R. Dan ini titik S. Nah, kita sudah mendapatkan tiap-tiap titiknya. Nah, kita hanya tinggal menggambar bidang yang terbentuk dari tiap titik tersebut. Nah, untuk menggambar bidangnya, kita ke menu tools yang keempat, lalu polygon. Polygon, kita arahkan dari titik R dulu, lalu ke titik S. Sebenarnya tidak perlu dari titik R juga, tapi boleh dari mana saja. Namun saya mulai dari titik R dulu, lalu titik S, dan kemudian ke titik A. Karena tadi bidangnya kan bidang RSA. Oke, karena sudah, kita juga bisa mengubah nih warna dari bidangnya. Kita cari yang agak lebih terang ya, biar lebih jelas saja. Nah, dan kita bordirnya juga ubah. Sebenarnya biar kelihatan lebih terang bahwa menunjukkan ada bidang RSA. Selanjutnya, kita tentukan dulu midpoint dari bidang dari garis RS ini. Nah, midpoint tadi ke menu tools yang kelima, lalu midpoint, dan kita arahkan ke garis RSA. Nah, sudah didapat garis titik RSA ini. Selanjutnya kita buat segmen dari titik E ke titik
A. Segmen dari titik E ke titik A. Nah, kita harus mencari tahu berapa sih panjang antara titik E ke titik ini. Nah, agar tidak bingung, kita bisa menamai titik ini dengan titik O. Bukan O deh, titik Y. Nah, titik Y. Nah, berapa sih panjang EY ini sebenarnya gitu? Panjang EY adalah kita ke menu tools yang paling akhir, lalu length. Nah, kita tahu bahwa EY ini panjangnya adalah akar 2 cm. Oke? Nah, karena sudah diketahui, kita bisa hilangkan saja agar lebih jelas. Oke, karena bukan ini yang akan kita cari. Selanjutnya adalah kita juga gambar lagi segmen antara titik Y ke titik A. Nah, titik A. Oke. Nah, kita hanya perlu menentukan titik tengah dari bidang ini, yaitu dengan menggunakan tools perpendikular. Perpendikular ini akan menentukan garis yang tegak lurus dengan E ini. Kita arahkan ke titik E, lalu ke bidang RSA-nya. Nah, apabila sudah berbentuk garis gini, kita tinggal klik. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada garis tegak lurus. Nah, kita buat poin baru, yaitu intersection antara garis tadi dengan bidang, lalu kita klik. Apabila ada a new intersection, itu sudah pas ya, kita klik. Nah, kita bisa hide saja perpendikular ini, kita bisa hide agar lebih jelas. Nah, titiknya sudah terlihat kan, ada titik. Nah, kita beri nama titik ini adalah titik T. Oke, titik T. Nah, kita hubungkan titik T ini ke menggunakan segmen. Nah, kita dari titik E ke titik T tadi kan. Nah, titik ini sudah menunjukkan, segmen ini sudah menunjukkan jarak antara titik E ke bidang RSA, dari titik E ke bidang RSA. Nah, kita hanya perlu menentukan panjangnya antara ET ini. ET ini adalah yang menunjukkan titik E ke bidang RSA. Nah, panjangnya tuh kita bisa ke length tadi, lalu kita arahkan ke ET ini. Nah, didapat bahwa panjang ET ini adalah 4/3 cm. Jadi benar ya bahwa jawaban tadi sesuai dengan gambarnya menggunakan aplikasi Gabri ini. Berarti dari soal tersebut begini gambaran bangun ruangnya dari permasalahan tadi dan penyelesaiannya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.